sore, jemaat Grafe yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah suatu kesempatan yang indah bisa berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat sekalian. Kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-27. Kalau tadi pembacaan Alkitab kita di Mazmur 37, kita Mazmur 27. Mazmur pasalnya yang ke-27. Kita baca silih berganti dari ayat yang ke-pertama hingga ke-14. Saya akan membacakan ayat pertama, jemaat sekalian ayat kedua, demikian bergantian hingga ayat yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayat pertama hingga ke-14. Saya akan mulai baca ayat pertama. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada sore hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk kedua kalinya Tuhan, dan kami ingin membahas sedikit firman-Mu Tuhan. Kau pimpin hamba-Mu yang menyampaikan sehingga dapat menyampaikan dengan baik, juga jemaat dapat mendengar dan dapat merenungkan juga Tuhan, dan pimpin kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita lihat Mazmur 27, Mazmur yang ditulis oleh Daud, sebuah Mazmur yang indah, di dalam LAI memberi judul Aman dalam Perlindungan Tuhan. Jadi kalau kita lihat sekilas, kalau saya melihat Mazmur 27 ini adalah Mazmur di mana Daud menulisnya ketika dia sedang berada dalam bahaya. Terutama bahaya yang dituju adalah ketika dia mungkin sedang dalam pengejaran Saul waktu itu. Dan kita bisa lihat di sini kalau dibilang bahwa ada tentara yang berkemah mengepung dia waktu itu. Ingat suatu waktu ketika Daud dikejar Saul dan di suatu goa di mana tentara mengepung dia dan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul di waktu itu. Tetapi Daud tidak melakukannya, tidak mencoba untuk membunuh Saul. Tetapi dia di sini, dia percaya atas penyertaan Tuhan kepada dia. Jadi Mazmur ini Daud percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dalam Mazmur 27 ini kita dapat melihat penyertaan Tuhan yang dipercayai oleh Daud dalam hidup dia. Dan walaupun tadi
Daud dikejar dan dinista oleh Saul, padahal dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sebelumnya pas dia masih kecil, Tuhan sudah berjanji bahwa Daud akan menjadi raja. Dia sudah diurapi oleh nabi untuk menjadi raja. Sehingga walaupun dia sudah dijanjikan tahta Israel oleh Tuhan, tetapi dia tetap percaya. Dia percaya bahwa walaupun dalam cobaan yang dia hadapi, penyertaan Tuhan itu tetap ada. Jadi sore hari ini kita akan melihat kenapa Daud bisa mempercayai penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bukan hanya mungkin waktu Mazmur ini ditulis, tetapi di Mazmur-Mazmur lainnya, di dalam keseluruhan hidup Daud, kita dapat melihat bahwa Daud benar-benar mempercayai penyertaan Tuhan dalam hidup dia. Daud percaya, dan kita dapat melihat di Mazmur ini, nanti kita akan melihat 3 kali Daud berkata dia percaya. Walaupun satunya tidak secara kontekstual tulis dia percaya, tetapi Daud percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Yang pertama kita melihat di ayatnya yang pertama hingga yang ketiga dikatakan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi di sini kali pertama Daud berkata bahwa aku tetap percaya. Sekalipun apapun, dia bilang, aku tetap percaya. Di ayat ini kata percaya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan confident. Jadi dia percaya, mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menuntunnya. Walaupun di ayat 1 dikatakan, di ayat 2 dikatakan musuh-musuhnya mau menyerang dia. Prajurit-prajurit berkemah mengelilingi dia. Tetapi dia bilang, dia percaya. Dan kenapa Daud bisa percaya kepada Tuhan dalam hal ini? Dikatakan ayat pertama bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi yang pertama, poin kita yang pertama pada sore hari ini adalah kenapa Daud bisa percaya atas penyertaan Tuhan, yaitu karena Tuhan adalah sang penyelamat, keselamatan hidup dia, terang dan keselamatan. Dan dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Salah satu yang membuat Daud tidak takut dan percaya kepada Tuhan adalah bahwa Tuhan telah menyelamatkan dia. Saya yakin Daud adalah orang yang bukan diselamatkan ketika dia sudah dewasa. Tetapi Daud sudah percaya kepada Tuhan, bahkan melihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya saat ketika dia masih kecil. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 23, beberapa halaman di baliknya, kalau kita baca Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur yang sangat indah, dikatakan di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan seterusnya hingga ayat ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi saat Daud masih menggembalakan domba, saat Daud masih belum diurapi sebagai raja, Daud, saya yakin, walaupun pasal 23 ini ditulis mungkin ketika Daud sudah dewasa, dia mengkilas balik. Tetapi ketika dia menggembalakan domba ayahnya, domba-domba ayahnya yang berjumlah tidak banyak, dan dia dengan setia gitu, dia adalah orang yang sudah percaya atas penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena dia menulis Mazmur 23 ini adalah kilas balik dalam hidupnya waktu ketika dia menggembalakan domba, di mana dia dituntun oleh Tuhan, di mana dia dijaga oleh Tuhan, di mana dia mempunyai keyakinan bahwa dia akan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Dan Daud bukanlah orang yang takut akan bahaya, karena dia adalah orang yang tadi dia sebagai gembala domba pasti sudah melewati banyak bahaya sebagai gembala domba. Dia pasti menghalau singa-singa, menghalau beruang yang mencoba menyerang
mengambil domba-domba mereka. Dan Daud tahu bahwa dia punya Tuhan. Tuhan menyertai dia dalam hidupnya. Dan sampai akhirnya nanti dia menjadi raja pun, dia tahu Tuhan menyertai dia. Terutama yang tadi kita baca di Mazmur 23 ayat 6 bahwa Tuhan penyelamat hidup dia. Jadi dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan penyelamat hidup dia, terutama dalam hal jiwa dia. Jiwa dia bahwa suatu saat dia akan mempunyai kepastian masuk surga. Ketika dia menulis pasal 23, dia yakin bahwa Tuhan mempunyai, bahwa dia percaya kepastian Tuhan akan menyelamatkan jiwanya. Bahwa dia akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dibilang, dia Mazmur 23 tadi kita baca, bahwa aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Daud, dia tahu, dia bisa percaya, dia bisa yakin akan penyertaan Tuhan. Karena pertama Tuhan adalah penyelamat jiwa dia. Tuhan adalah penyelamat jiwa dia. Dan sebagai penyelamat jiwa dia harus tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang bisa diandalkan dalam hidup dia. Dan kita kalau kita mau berkata, oh Tuhan saya mau percaya akan penyertaan Engkau. Tuhan saya mau percaya. Tetapi kita belum mempunyai hubungan. Tetapi kita tidak bisa percaya kepada Tuhan atas satu hal ini. Kita tidak bisa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya. Kita tidak punya keyakinan itu terlebih dahulu. Bahwa kita tidak bisa percaya, kalau saya mati, apakah saya akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya di dalam kekekalan? Kita tidak punya keyakinan itu, maka kita tidak bisa percaya akan penyertaan Tuhan yang lainnya. Jadi yang terutama yang Daud percayai adalah Tuhan adalah keselamatan jiwa dia. Jadi ini adalah satu langkah bagi kita terlebih dahulu. Kalau kita mau percaya akan penyertaan Tuhan, maka kita harus bisa percaya satu hal ini dulu yang terutama, yang terpenting, bahwa Tuhan adalah penyelamat jiwa. Bagaimana Tuhan menyelamatkan jiwa kita? Yaitu dengan mengirimkan Tuhan Yesus ke bumi ini untuk mati di atas kayu salib bagi kita semua. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menjanjikan dalam Alkitab bahwa siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan dibenarkan. Sehingga orang yang diselamatkan akan mempunyai kepastian masuk surga. Sudahkah kita semua di sini mempunyai kepercayaan itu? Kita percaya kepada satu hal tentang Tuhan, yaitu bahwa Tuhan adalah penyelamat jiwa kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Apakah kita sudah percaya itu? Apakah kita percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat jiwa kita? Kalau kita sudah percaya, maka kita baru bisa lanjut ke yang selanjutnya untuk penyertaan Tuhan yang lain-lain. Kalau kita tidak percaya Tuhan menyelamatkan kita, maka kita juga tidak bisa percaya akan penyertaan Tuhan yang lain lagi. Jadi yang pertama, kenapa dia bisa percaya akan penyertaan Tuhan, bahwa dia adalah penyelamat. Bahwa Tuhan adalah penyelamat jiwa dia. Tetapi bukan hanya sekedar penyelamat jiwa, saya mau menekankan bahwa Tuhan juga adalah penyelamat Daud dalam hal fisik. Jadi bukan hanya secara jiwa, tetapi Tuhan juga menyelamatkan Daud melalui rintangan-rintangan fisik dia. Kalau kita baca tadi di dalam Mazmur 23 lagi, kita lihat bahwa Daud tadi menghadapi banyak mungkin binatang-binatang buas yang mau mengambil domba-dombanya. Dan dia tetap melakukannya. Dan bahkan yang kalau kita baca dalam Mazmur 27, di mana Daud dalam pengejaran, musuh-musuhnya mengepung dia. Tetapi kalau benar ini ditulis dalam pengejaran oleh Saul, dia tidak mencoba melawan, dia tidak mencoba untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan tadi saya sudah sebutkan, di mana ada kesempatan Daud mencoba untuk membunuh Saul, di mana ada kesempatan bisa Daud untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Walaupun Daud dikejar Saul bukan karena cuma untuk nagih hutang gitu, bukan. Tapi karena Daud pengen dibunuh oleh Saul, nyawa dia, fisik dia. Tetapi Daud percaya bahwa Tuhan juga akan menyelamatkan
kesehatan dia, fisik dia. Dan kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 32, kadang banyak orang Kristen yang sudah percaya takut akan hal-hal seperti ini. Tapi kalau kita baca Roma 8 ayat 32, saya ajak jemaat sekalian buka dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 dikatakan, Dia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan keselamatan sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita sudah mengambil satu langkah pertama bahwa saya percaya Tuhan akan menyelamatkan jiwa saya. Saya percaya bahwa saya punya kepastian suatu saat nanti saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi hal-hal yang lain kita tidak percaya. Kita takut akan kondisi fisik kita. Kita takut akan apa yang akan terjadi dengan tubuh kita. Maka ayat ini adalah ayat yang tidak berguna, yang jadi tidak ada gunanya bagi kita. Bahwa dikatakan bahwa apalagi yang Tuhan bisa kasih kepada kita kalau anaknya saja sudah diberikan kepada kita. Jawabannya adalah apa? Semuanya sebetulnya. Semuanya. Anaknya yang sangat disayangkan saja sudah diberikan kepada kita. Dan kadang banyak orang Kristen sangat meragukan ayat ini sehingga dia percaya, saya percaya saya masuk surga, tetapi atas hal-hal lain, atas hal-hal fisik kita, kebutuhan kita, kesehatan kita, orang Kristen tidak percaya atas penyertaan Tuhan. Banyak yang akhirnya, kalau kita kilas balik, ini mungkin udah kuno ya, bisa dibilang udah kuno, udah lumayan lama ya. Kalau kita kilas balik 5 tahun yang lalu lah, sering disebut nih, COVID. Berapa banyak orang Kristen yang akhirnya ketakutan, yang mengaku dirinya sudah percaya, akhirnya ketakutan. Ketika COVID merambat, banyak orang terkena, dan akhirnya pemerintah menutup, bukan boleh ada kebaktian segala macam. Oke, kita patuhi. Tetapi ketika akhirnya sudah dibuka, boleh 50%, boleh, tetapi mesti pakai masker segala macam. Seberapa banyak orang Kristen yang akhirnya takut dan tidak mau datang kebaktian. Karena apa? Karena takut terkena virus yang kecil. Karena takut. Seberapa banyak orang Kristen yang takut akhirnya? Banyak. Dan akhirnya apa? Bukan mereka terkena penyakit COVID-nya, bukan kena virusnya di gereja, tetapi mereka kenanya di mana? Di mall, di kantor. Mereka berani pergi ke kantor, pergi ke mall, pergi kemana aktivitas lain di luar lain, berani. Tapi malah terkenanya bukan terjangkit dari gereja, malah terjangkitnya di luar gitu. Jadi sangat heran bagi orang Kristen yang tidak mempercayai penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Baik itu secara fisik, kebutuhan. Saya bukan bilang berarti bahwa kalau kita percaya penyertaan Tuhan akan melindungi saya. Segala hal saya rintangi tanpa berpikir apa yang terbaik kita bisa lakukan. Bukan begitu. Tetapi ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ketika kita sudah melakukan ini, maka kita harus tinggal percaya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Sisanya Tuhan yang akan menyertai saya. Sisanya Tuhan yang akan melindungi saya. Bukan kita takut, kita menutup diri, jangan pergi lagi COVID. Atau mungkin hal-hal lain dalam hidup kita sekarang. Atau bisa saja ketika kita mau menginjil, ketika kita mau memberitakan hal-hal yang baik kepada kabar baik kepada teman-teman kita, orang-orang terdekat kita. Kita takut. Nanti kita diapain ya? Nanti kita gimana ya? Dibenci gak ya? Atau nanti kita gimana ya? Kita tidak usah takut karena Tuhan akan menyertai kita. Bahwa Tuhan juga akan menyelamatkan kita dari pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran jahat orang. Kita cukup melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada orang-orang. Kita cukup melakukan dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Baik itu keselamatan jiwa kita, keselamatan fisik kita, apapun dalam hidup kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Asal kita percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Sama seperti yang dia
dilakukan oleh Daud. Daud percaya Tuhan adalah penyelamatku dan bentengku dan terangku katanya. Jadi itu yang pertama. Itu yang pertama kita bisa lihat bahwa Daud percaya penyertaan Tuhan karena Tuhan adalah penyelamat dia, penyelamat hidup dia. Apapun itu. Yang pertama, tentu jiwa kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan jiwa kita. Dan yang kedua, dalam segala hal dalam hidup kita Tuhan akan menyelamatkan. Dan yang kedua, kita melihat di pasal ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, kalau kita baca ayat 4 ke 6, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di dalam kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, tadi saya bilang ada satu yang kita tidak secara eksplisit tertulis percaya. Dan ini adalah yang satu itu. Di sini Daud percaya, tetapi di mana kata percayanya? Saya mengambil dia percaya kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan di sini yaitu adalah ketika dia Dia bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan pasti dia akan bernyanyi dan akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi di sini Daud percaya sehingga dia bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dan kali kedua di sini Daud berpercaya kepada Tuhan adalah karena Tuhan akan meninggikan dia. Tuhan akan meninggikan dia suatu saat. Dan kalau kita lihat di ayat 4 sampai 6 ini, Daud meminta satu hal kepada Tuhan. Dia bilang, dia ingin diam di rumah Tuhan. Dia ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin diam di rumah-Mu. Dan dia minta, Tuhan, lindungi aku. Tuhan. Di sini Daud adalah meminta dia berendah hati di hadapan Tuhan. Dia berendah hati di hadapan Tuhan. Daud tahu posisinya adalah buronan. Dia dikejar oleh dia dikejar oleh Saul. Bisa dibilang musuh bangsa, buronan. Mungkin kalau kita lihat, kalau kita di film-film zaman sekarang ada wanted list gitu kan. Yang dapat Daud dapat duit berapa? Ratus juta. 100 juta apa gitu kan, kita nggak tahu. Berapa ratus sikal perak, berapa ratus emas gitu. Mungkin yang bisa mendapatkan Daud bisa dapat duit gitu kan. Tetapi Daud ketika dia mempunyai kesempatan untuk menghalau musuhnya, membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Dia tidak mau melakukannya. Ketika dia mempunyai kesempatan berbagai cara dalam hidupnya untuk memenangkan sesuai dengan keinginan dia tidak mau melakukannya. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, bawa aku ke rumah-Mu. Tuhan, lindungi aku. Tuhan, bawa aku ke kemah-Mu. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan, pimpin. Tuhan, bawa aku, sembunyikan aku. Jadi di sini Daud merendah hati kepada Tuhan, berendah hati meminta pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Dan kita melihat sikap Daud bukan meminta kepada Tuhan, beri saya kekuatan untuk melawan musuh-musuh saya, beri saya kekuatan untuk membunuh si A, si B. Tuhan, kasih aku kemampuan untuk melakukan apa yang saya inginkan. Tidak, Daud tidak meminta itu kepada Tuhan. Daud meminta, Tuhan, saya mau diam di rumah-Mu. Tuhan, saya mau berada di kemah-Mu. Tuhan. Sehingga apa? Ketika Daud dia minta hal-hal yang berendah hati, hal-hal yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia akhirnya apa? Dikatakan ayat 5. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu.
Dia percaya bahwa Tuhan suatu saat akan mengangkat dia. Dan bahkan udah diangkat jadi raja bahkan. Daud sudah diangkat jadi raja ketika dia kecil. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan diangkat. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dan bagaimana sikap saya harus menyikapinya? Bahwa ketika kita tahu di dalam Alkitab banyak ayat yang menyatakan bahwa suatu saat kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kita suatu saat akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita tahu bahwa suatu saat saya akan ditinggikan? Apakah kita mempunyai sikap sombong? Apakah kita mempunyai sikap misalnya kepada orang yang tidak percaya, kamu bukan orang yang percaya, nanti kamu akan dihukum, saya akan menjadi pemimpin bersama dengan Tuhan. Bukan. Tetapi sikap Daud adalah dia meminta, Tuhan, sembunyikan saya, bawa saya ke rumahmu, Tuhan pimpin saya. Yaitu mempunyai sikap berendah hati. Daud mempunyai sikap yang berendah hati, walaupun dia tahu dia sudah diurapi menjadi raja. Dan bukankah ini juga yang diajarkan oleh Petrus dan Paulus, dua rasul besar di Perjanjian Baru? Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 5-6 dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi Petrus berkata bahwa, hai orang muda. Kenapa Petrus berkata kepada orang-orang muda? Karena biasanya orang-orang muda justru adalah orang-orang yang mempunyai sikap sombong, tinggi hati, yang mau suaranya didengar, yang mau ini yang terbaik, yang bisa ini adalah jalan yang terbaik, ini adalah cara yang terbaik. Dia selalu anak-anak muda biasanya merasa cara dia adalah cara yang paling bagus. Cara dia adalah cara yang paling harus didengar, misalnya dalam satu kelompok, di dalam satu perkumpulan, dalam organisasi. Ini yang bagus, ini harus didengar. Kalau enggak, yang lain caranya salah. Makanya Petrus berkata bahwa anak-anak muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Sebab apa? Allah menentang orang yang congkak. Dan benar, Allah menentang orang yang congkak. Bukan berarti bahwa kita dijanjikan suatu saat ketika kita akan ditinggikan, kita boleh mempunyai sifat yang congkak. Apalagi congkak di hadapan Tuhan, apalagi tidak mau berendah diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak menyukai orang yang congkak. Dan seperti Daud tidak congkak. Daud berlindung di hadapan Tuhan. Daud meminta penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan kita lihat bahwa kita banyak orang Kristen yang terlalu terlalu takut untuk merendahkan diri. Takut, terlalu menjaga dirinya, terlalu menjaga harta martabat dirinya, sehingga dia mencoba menunjukkan kesombongannya. Sehingga pengen dilihat orang, wah, berwibawa, sehingga segala hal, saya bukan bilang tidak boleh berwibawa ya, tetapi ada orang-orang yang mencoba menunjukkan pengen berwibawa, sehingga jadinya terlihat sombong. Bukan terlihat berwibawa, malah jadi terlihat sombong. Atau mungkin merasa dirinya, wah, ide saya yang paling bagus tadi. Saya bilang, ide ini yang paling bagus. Masukan orang lain gak mau didengar. Sombong. Dan banyak orang Kristen yang tidak mau menyerahkan masalah hidup dia kepada Tuhan. Tidak mau seperti Daud, mau bersembunyi dalam kemah Tuhan. Mau menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen, anak muda terutama, yang mau melakukan segala masalah dia mau selesaikan sendiri. Tanpa penyertaan Tuhan. Banyak orang Kristen yang mau segala hal hidupnya dia selesaikan sendiri. Dia paling tahu hidup dia. Kalau ada orang lain yang menasehati, tahu apa sih hidup lu? Tahu apa sih tentang hidup gua? Ketika ada orang yang menasehati, orang mungkin yang lebih dewasa menasehati,
harusnya begini. Tahu apa sih? Ini kan hidup gua, biar gua yang jalanin. Sehingga ketika dia ada masalah dalam hidupnya, terbiasa menyelesaikannya semuanya sendiri, dia tidak bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Dia mempunyai sikap yang sombong kepada Tuhan. Dia tidak perlu Tuhan dalam hidup dia. Dan ini adalah orang yang ditentang oleh Tuhan katanya. Bahwa ketika dia meninggikan dirinya, dia merasa bahwa dirinya bisa melakukan segalanya. Permasalahan hidupnya. Tetapi Petrus menyarankan, karena itu rendahkanlah hatimu. Kenapa? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Banyak orang muda yang mau ditinggikan, belum pada waktunya. Dia mau ditinggikan dengan usahanya sendiri. Apakah harusnya kita harus melihat ayat ini. Ayat ini dikatakan bahwa kalau kita berendah hati, suatu saat kita akan ditinggikan. Mungkin tidak pada kerajaan 1000 tahun, mungkin ketika dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita mempunyai sikap yang rendah hati, kita mau mendengarkan orang, kita mau mendengar masukan orang akan meninggikan kita. Oh, ini anak muda yang baik, yang bisa mendengarkan nasihat orang. Oh, ini anak muda yang cemerlang. Oh, ini anak muda yang ini. Sehingga mungkin bisa diangkat menjadi pemimpin walaupun masih muda. Kita tidak tahu bahwa Tuhan bisa memakai segala cara agar kita ditinggikan. Kalau saja kita mau berendah hati. Kalau kita tahu kita salah, jangan ngotot gitu. Rendahkan hati, minta Tuhan pimpin. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Lalu, kalau kita lihat Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Kalau kita lihat lagi dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini adalah salah satu ayat yang sangat paling kontradiktif di dalam Alkitab. Paulus gimana sih? Kok aku lemah, aku kuat? Ini kalau rumus matematika 2 tambah 2 tidak sama dengan 4. Kok gitu? Gimana sih Paulus? Matematikanya nggak bisa nih. Kok lemah sama dengan kuat? Harusnya kan lemah tidak sama dengan kuat gitu. Tetapi Paulus bilang, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena apa? Di sini kuncinya adalah karena Paulus, kenapa dia bisa menjadi kuat? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia berendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita balik satu ayatnya, kan di ayat 9-nya dikatakan, karena itu aku senang dan rela, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi latar belakang pasal 12 ini Paulus memberitahu kepada jemaat Korintus bahwa pelayanan dia ini yang dia lakukan bukan karena usaha dia bilang. Semua yang dia lakukan ini bukan karena dia hebat. Bahkan dia ada duri dalam daging, dia ada apa. Semua yang dia lakukan pokoknya bukan karena kehebatan dia. Jadi Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ini mengasih tahu kepada jemaat, hei jemaat Korintus, jangan sombong. Karena waktu itu jemaat Korintus mempunyai masalah kesombongan. Mereka punya mau melakukan karunia ini, karunia itu, terlalu banyak karunia. Tetapi dia bilang, hei jemaat Korintus jangan sombong. Ini yang saya udah lakukan nih. Tapi dia mengkreditkannya bukan untuk diri dia sendiri. Dia bilang, ini enggak, saya melakukan semua ini karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Sehingga di ayat 9 dikatakan, ketika Paulus dia bilang ada duri dalam daging dan dia minta Tuhan bilang, enggak, cukup kasih karuniaku, cukup. Karena ketika kamu lemah, ketika Paulus lemah, maka kesaksian Paulus menjadi kuat. Kesaksian Paulus menjadi kuat. Jadi Tuhan bukan mencari orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong yang percaya kepada dia, bukan. Tuhan butuh orang-orang yang rendah hati,
yang mau dipakai oleh Tuhan. Bukan orang-orang yang merasa dirinya paling bisa, tetapi orang yang rendah hati. Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Tuhan, pakai saya mau melayani-Mu. Tuhan, saya tidak bisa mimpin nyanyi. Tuhan, saya tidak bisa nyanyi, tapi saya pengen ikut choir Tuhan. Saya pengen ikut memuji memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan, pakai saya. Tuhan, saya nggak bisa bermain piano, tapi saya pengen. Tuhan, pakai saya. Maka ketika kita mempunyai kerendahan hati, seperti yang Paulus hadapi, maka dia akan kita bisa berkata, ketika aku lemah, maka aku kuat, katanya. Dan ini tuh sudah terbukti. Kalau kita lihat Musa, sebuah pemimpin bangsa Israel yang hebat. Musa, seorang pemimpin bangsa Israel yang hebat. Tetapi kalau kita kilas balik, dia bilang ketika Tuhan menunjuk dia, ayo kamu keluar, bawa bangsa Israel keluar. Balik ke Mesir, bawa bangsa Israel keluar. Dia bilang ke Tuhan, Tuhan, jangan saya lah Tuhan. Saya nggak pandai bicara. Tapi apa? Ketika dia menunjukkan bahwa dia tidak pandai bicara, Tuhan malah memilih dia. Tuhan meninggikan dia, akhirnya menjadi pemimpin bangsa yang sangat hebat, yang sangat dielulukan oleh orang-orang Israel. Tetapi kalau kita lihat 40 tahun sebelum dia dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, kilas balik 40 tahunnya lagi ketika dia masih muda, dengan kesombongan dia, apa yang terjadi? Pangeran Mesir keluar ke jalan, sombong. Dia tahu nih, bangsa dia ini bangsa Israel. Dia pengen menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Tetapi yang dia lakukan apa? Apa yang terjadi? Dia bukannya menyelamatkan bangsa Israel, dia malah membunuh orang Mesir. Terus orang Israelnya bukannya senang atau malah apa? Malah nuduh dia, wah ini nih yang bunuh nih. Jangan bilang dia bangsa Israel, nanti kita malah ditambah siksaan katanya. Nih, akhirnya apa? Dia kabur. Dan 40 tahun waktu Musa akhirnya berkelana. Dia menjadi penggembala domba. Jadi Musa pernah mencoba dengan sombong pengen memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa pernah. Tetapi apa? Ditentang oleh Tuhan. Tetapi ketika dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa bicara. Saya tidak pandai bicara. Akhirnya dia menjadi pemimpin bangsa yang hebat. Petrus, kita tadi baca 1 Petrus yang ditulis oleh Petrus. Petrus, siapa yang tidak kenal Petrus? Tuhan, sekalipun murid-murid yang lain menentang engkau, menyangkal engkau, saya tidak akan, kata Petrus. Kesombongan Petrus. Akhirnya apa? Kok. Baru 2 kali udah menyangkal 3 kali. Petrus. Tetapi ketika Petrus saat pesta Pentakosta, Petrus takut. Semua orang karena Yesus mati, udah bangkit, tapi mereka masih takut dianiaya. Tapi ketika Roh Kudus turut, Petrus yang takut, yang tidak sombong, yang merendah hati, yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkhotbah. Dan hasilnya apa? Hasilnya 3.000 orang bergabung menjadi jemaat Yerusalem. 3.000 orang ditambahkan. Jadi kita bisa melihat Musa, Petrus, terakhir Paulus. Wah. Saya murid Gamaliel, ya kan? Mungkin waktu itu ahli Taurat paling hebat di zamannya. Saya murid Gamaliel. Ini yang paling benar yang bisa saya lakukan. Dia menganiaya jemaat. Dia merasa apa yang dia lakukan itu benar. Tetapi Tuhan sadarkan dia.
dia buta. Dan di saat itu Paulus langsung sadar, oh selama ini dia salah. Sudah terlalu sombong, selama ini salah. Akhirnya dia meminta ampun. Dia minta ampun sama Tuhan. Akhirnya menjadi salah satu rasul yang paling hebat di dalam perjanjian baru. Jadi kita melihat bahwa kita orang-orang Kristen, kalau kita mau percaya penyertaan Tuhan, sekali lagi, kalau kita mau percaya penyertaan Tuhan, jangan kita meninggikan diri. Ketika kita ada masalah, kita serahkan kepada Tuhan. Bukankah lebih indah ketika masalah hidup kita selesai, Tuhan yang dimuliakan. Kita bisa melihat, oh orang lain bisa melihat, bukan kita saja, tapi orang lain bisa melihat, oh hebat, ada penyertaan Tuhan dalam hidup orang ini. Oh, dia menyerahkan hidupnya di bawah tangan kuasa Tuhan. Oh, dia tidak dengan sombong menyelesaikan masalah dia. Sehingga segala yang dia lakukan dalam hidupnya, kreditnya adalah untuk Tuhan. Kalau bisa seseorang meninggal dan dia ada, kalau kita nonton film kan biasa di akhir film ada kredit gitu kan, untuk siapa aja. Nah kalau bisa seorang Kristen meninggal, kreditnya cuma satu gitu muncul dalam hidupnya, muncul Tuhan Yesus gitu, Allah Bapa, satu aja, Tuhan lah itu, Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah dan kita mau percaya penyertaan Tuhan, kita harus merendahkan diri. Suatu saat kita akan ditinggikan. Sama seperti Daud, dia percaya, akhirnya menjadi sebuah raja yang hebat. Yang ketiga dalam ayat yang ke-7 hingga 13. Ayat 7 hingga 13 dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat di kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kali ketiganya Daud berkata, sesungguhnya aku percaya, di ayat ke-13, akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Jadi yang ketiga adalah dia percaya penyertaan Tuhan dalam hidup dia, karena dia dapat melihat kebaikan Tuhan dalam orang lain, dalam orang-orang terdekatnya, dalam keseharian dia, katanya di negeri orang yang hidup katanya. Dan ini adalah ke dalam hal-hal keseharian kita. Ketika kita menjalani hari-hari kita melihat penyertaan Tuhan dikit demi dikit, kecil demi dikit, kecil dalam hidup kita. Dan Daud percaya pada penyertaan Tuhan dalam hidup dia, dalam kehidupan dia sehari-hari. Ingat tadi bahwa Daud diangkat menjadi raja ketika dia masih kecil. Ayat yang ke-10 sangat personal bagi dia ini, saya yakin. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, katanya, namun Tuhan menyambut aku. Saya yakin ini ayat yang sangat personal, karena dia waktu dia kecil diurapin menjadi raja, dia tidak disenangi, pasti. Karena apa? Karena kakaknya Eliab, dia merasa dirinya akan menjadi raja kan. Ketika Nabi Nathan datang, ini saya mau urapi anakmu. Tapi Eliab paling depan maju.
Begitupun ayahnya Isai. Isai, wah nih anak saya nih yang paling tua. Ternyata bukan, hingga akhirnya Daud. Pasti ayahnya dan si Eliab sangat tidak senang sama Daud. Karena Eliab apalagi, sangat harusnya dia nih yang jadi raja. Tapi enggak. Pasti ayahnya tidak senang. Saya tidak tahu ibunya juga. Lalu ketika akhirnya Goliat, ya kan Goliat. Dan ayahnya minta Daud tolong nih kasih makan, bawain makanan ke kakakmu di medan perang. Si Eliab. Kira Daud kucuk datang bawain makanan. Terus si Eliab kan langsung ngeledek. Ngapain datang? Ini bukan tempat untuk anak kecil katanya. Ngapain datang? Tetapi Daud di situ mendengar bahwa nama Tuhan dihina oleh Goliat. Dia tidak peduli dengan kata-kata Eliab. Walaupun kakaknya, orang-orang terdekatnya membenci dia, tapi dia tetap mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia membela Tuhan. Dia melawan Goliat. Sehingga ayat ini adalah ayat yang sangat personal dalam keseharian Daud. Bahkan kalau tadi saya bilang bahwa ini ditulis saat pengejaran Saul, saya tidak tahu pasti. Ayahnya, ini Saul ayahnya loh, ayah mertuanya pengen bunuh dia. Ayah mertuanya pengen bunuh dia. Bayangkan. Jadi ayat yang sangat personal bagi Daud. Orang-orang terdekatnya banyak membenci dia. Akhirnya nanti juga anaknya itu ya, tapi itu karena kesalahan Daud juga setelah dia jatuh dalam dosa. Tetapi Daud tahu bahwa kalau dia melakukan hal-hal yang benar dalam keseharian hidup dia, walaupun orang-orang terdekat membenci dia, namun kata dia, namun Tuhan menyambut aku. Dia akan lakukan. Gitu juga dengan kita, keseharian kita, dalam hidup kita. Hal-hal kecil dalam hidup kita tahu ini hal yang benar yang bisa kita lakukan. Mungkin bagi anak sekolah, kita tahu misalnya teman-teman, wah pada nyontek, pada berbuat curang di pelajaran, malas. Kita tahu ini hal yang salah, tapi kita jangan ikut terjerumus ke dalamnya. Tapi kata Daud, walaupun mereka membenci aku, teman-teman saya, orang-orang terdekat saya membenci aku, tapi kita melakukan hal yang benar. Namun Tuhan menyambut aku, maka kita lakukan. Mungkin juga di kantor atau apa, anak-anak muda. Segala hal-hal kecil dalam hidup kita, keseharian kita lakukan. Yang penting yang benar yang kita lakukan. Lalu juga dikatakan, tunjukkanlah ayat 11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Daud minta tuntunlah aku di jalan yang rata. Apa nih maksudnya? Di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jadi Daud bilang kepada Tuhan, walaupun musuh-musuhku membenci aku, walaupun saya menghadapi musuhku, pimpin aku di jalan yang rata. Dia pengen hidupnya rata, damai, tidak ada goncangan. Kalaupun ada musuh melawan kita, kalaupun ada orang-orang yang membenci kepada kita sehari-hari kita, Tuhan, hidup yang rata, yang damai. Jangan kita juga jadi orang benci sama kita makin gondok-gondokin, kita makin bikin kesel. Bukan, tetapi kita juga pengen, ya sudah gitu. Kalau ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak senang sama kita, ya sudah, serahkan saja sama Tuhan. Saya ingin hidup yang rata, jalan yang rata katanya. Tuntun aku di jalan yang rata, kata Daud. Jangan bergejolak, rata saja, tenang. Jangan kita ada orang gak senang, kita makin bikin emosi, kita makin panas-panasin, kita makin, kan kadang orang senang gitu ya. Ada orang yang senang adanya keributan gitu, nggak senang kalau nggak ribut. Jangan, kita jangan gitu. Kita percaya Tuhan menyertai kita dalam keseharian kita. Maka kalau kita tahu ada orang-orang yang tidak senang sama kita,
Tadi kita sudah melakukan yang baik, mungkin orang-orang terdekat benci sama kita, maka kita, Tuhan, saya pengen hidup yang rata, jalan yang rata. Percaya sama Tuhan. Karena apa? Percaya akan melihat kebaikan di negeri orang-orang yang hidup. Dia percaya Tuhan baik dalam hidup dia. Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan baik. Kalau kita mau melihat hal-hal kecil dalam hidup kita, seseorang akan berkata Tuhan baik. Jangan lihat kebaikan Tuhan akan atas hal-hal yang besar saja. Jangan, tapi hal-hal kecil dalam hidup kita. Hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kalau saya menutup kesimpulan di poin tiga poin kita tadi bahwa penyertaan Daud, penyertaan Tuhan. Daud percaya akan penyertaan Tuhan di dalam hidup dia. Yang pertama karena dia tadi apa? Percaya bahwa Tuhan menyelamatkan hidupnya. Baik itu keselamatan hidup jiwa dia, keselamatan fisik dia. Lalu bahwa Tuhan akan meninggikan dia kalau dia tahu, kalau dia merendah hati, dia tidak sombong, dia tidak menyombongkan diri terutama di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai dia dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil dalam kehidup dia. Asal dia melakukan yang benar. Dan sebetulnya ada yang terakhir, itu ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di ayat yang ke-14 ini menutup semua poin yang tadi di atas. Bahwa kalau kita mau percaya penyertaan Tuhan, yang terakhir adalah nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kenapa? Nantikan Tuhan bisa berarti bahwa kita percaya menantikan kedatangan Tuhan. Ya, amin, Tuhan akan datang segera. Tetapi menantikan Tuhan juga bisa berarti bahwa menantikan Tuhan memenuhi janjinya atas diri kita. Menantikan janji Tuhan kepada kita. Sudah banyak janji Tuhan akan penyertaan Dia dalam Alkitab yang bisa kita baca. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan menjanjikan penyertaannya pada kita banyak. Di dalam Matius dikatakan kalau bunga di padang saja Tuhan dandani, apalagi kita. Burung pipit diberi makan oleh Tuhan, apalagi kita. Jadi kita menantikan Tuhan, menantikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita bisa dengan yakin percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Saya akan menutup khotbah ini dengan membaca 3 ayat terakhir. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita menantikan Tuhan, maka kita yakin keselamatan hidup kita. Kita tidak akan sombong. Kita percaya bahwa Tuhan akan meninggikan kita. Kita nantikan waktu itu. Kita menantikan kebaikan Tuhan dalam keseharian hidup kita. Kita nantikan itu. Maka kita akan mempunyai kekuatan. Dalam Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarlah kesabaran itu memiliki pekerjaan yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan apapun. Sabar katanya. Dan biarlah kesabaran itu memiliki pekerjaan yang sempurna. Kalau kita sabar, Tuhan yang bersinar. Kita nantikan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam harapan, sabarlah dalam penderitaan, dan tekunlah dalam doa. Dan yang terpenting ya, tekunlah dalam doa. Kalau kita mau percaya penyertaan Tuhan, harus berdoa. Sudah pasti harus berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami baru belajar dari Daud bahwa kami harus mempercayai penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terutama Tuhan, bahwa kami harus yakin, percaya bahwa janji-Mu akan keselamatan jiwa kami Tuhan. Sehingga kalau kita sudah mempunyai keyakinan penyelamatan jiwa Tuhan, maka kami bisa percaya juga akan penyelamatan fisik kami Tuhan yang dijanjikan oleh Engkau. Lalu juga kami harus merendah hati supaya
Engkau akan meninggikan kami Tuhan. Ya baiklah, kami dapat belajar untuk terus dapat merendahkan hati kami, berlindung di dalam kemah-Mu Tuhan. Merendahkan hati kami di kuasa tangan-Mu Tuhan. Lalu juga Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami, hal-hal kecil terhadap orang-orang yang membenci kami juga Tuhan, orang-orang yang tidak senang dengan kami, terhadap orang-orang yang mencoba mencelakai kami. Kiranya kami terus dapat berjalan di jalan yang rata, sehingga kami tidak membenci mereka juga. Kami juga tetap dapat percaya penyertaan-Mu di dalam hal-hal tersebut Tuhan. Pimpin Tuhan, dan buat kami dapat terus menantikan Engkau Tuhan, janji-Mu Tuhan, dan juga terutama kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.